Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yekan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 yang bersama dengan gereja kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan memanjatkan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membarui segala sesuatu di dalam diri Putra-Mu terkasih, Raja Semesta Alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau dengan pengantar Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita belajar dari ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka itu akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita semua dihadapkan pada bacaan Injil tentang penghakiman. Dan pada
perayaan atau hari raya Kristus Raja Semesta Alam adalah kalender liturgi yang terakhir pada tahun itu, karena minggu depan, minggu setelahnya itu merupakan tahun baru liturgi. Kenapa lalu yang direnungkan adalah bacaan tentang raja yang memilah antara kambing dan domba, lalu mengatakan bahwa mereka yang melakukan pertolongan ataupun hal baik kepada orang yang paling hina itu melakukan untuk Tuhan, dan siapa yang tidak peduli kepada orang-orang yang hina, yang sengsara, itu juga tidak peduli pada Tuhan. Karena sejatinya bahwa seorang raja yang benar itu bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang. Dan raja yang sejati itu ada di dalam segala hal hidup ini, termasuk dalam diri orang-orang yang hina. Maka siapapun yang peduli terhadap orang-orang yang hina, maka ia peduli kepada raja yang sejati itu. Karena Tuhan Yesuslah penguasa semesta, dan dia hadir di dalam kesederhanaan, di dalam orang-orang yang menderita, di dalam kebaikan. Kita semua dalam perayaan ini diingatkan supaya senantiasa peduli terhadap mereka yang hina dan papa, karena dengan melakukan kepedulian terhadap mereka, kita termasuk orang-orang yang benar dan nanti berhak hidup bersama Raja sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan dipanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu peduli menjadi orang baik kepada siapapun, terutama bagi mereka yang hina. Karena di dalam diri orang-orang hina Tuhan juga hadir dan tinggal, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.